Selamat datang pada laporan investigatif kami. Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan nikel pada beberapa pulau kecil memunculkan kekhawatiran serius terkait kerusakan ekosistem darat dan pesisir. Berbagai temuan menunjukkan bahwa pembukaan lahan tambang, penggalian tanah laterit, penggunaan alat berat dapat mengubah bentuk permukaan tanah. Perubahannya tidak hanya menyebabkan berkurangnya kawasan hutan, tetapi juga mengubah aliran air, menambah sedimen yang masuk ke laut, serta meningkatkan resiko pencemaran logam berat. Tim kami sudah melakukan pengecekan langsung di lapangan. Kami tersambung dengan rekan kami yang berada di salah satu titik lokasi di Raja Ampat. Silakan melaporkan kondisi terkini di lokasi. Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Gugusan pulau, air yang jernih, serta ribuan spesies ikan dan karang menjadikan wilayah ini sebagai laboratorium alam yang tak ternilai. Kekayaan tersebut kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Aktivitas tambang yang berlangsung tanpa pengawasan ketat berdampak langsung pada kualitas lingkungan. Sedimentasi dari pembukaan lahan dan aliran lumpur ke perairan mulai mengaburkan kejernihan laut. Sementara kerusakan terumbu karang terjadi lebih cepat akibat tekanan ekologis yang meningkat. Tak hanya itu, pencemaran bahan kimia serta mobilisasi alat berat di sekitar kawasan pesisir juga memperparah situasi, memunculkan kekhawatiran bahwa ekosistem Raja Ampat yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia bisa mengalami degradasi serius jika tidak segera ditangani. Penambangan nikel ini sangat berdampak besar bagi kerusakan lingkungan. Nah, sedimentasi dari area sehingga menutupi karang. Nah, ini oleh sedimentasi mengalami kerusakan karena tidak bisa sehingga jadi seberapa besar ancamannya terhadap keberlanjutan ekosistem laut? Tentu saja sangat besar karena terumbu karang merupakan rumah bagi biota laut. Ikan akan menurun, populasi ikan itu akan menurun dan ekosistem lingkungan itu akan terganggu. Jadi apakah ini bisa dipulihkan? Tentu saja bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, karena area di Raja Ampat ini sangat sensitif dan kaya, sehingga kerusakannya itu sangat terlihat dan pemulihannya itu akan terasa sangat lama. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporan langsungnya. Informasi tersebut memberikan kita gambaran mengenai ekologis yang ada di Raja Ampat. Untuk memastikan dampaknya terhadap masyarakat, rekan kami sedang bersama narasumber berikutnya. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Saya sekarang berada di lokasi. Di sini saya berada di daerah pesisir Pulau G. Saya bersama dengan salah satu warga pesisir Pulau G. Baik, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya Ibu Daima. Ibu Daima ini mewakili masyarakat adat Pulau G. Bagaimana kondisi masyarakat setelah adanya pertambangan nikel di sini? Untuk kondisi masyarakat setelah adanya pertambangan nikel di sini itu sangat memprihatinkan. Apalagi kan kita sebagai masyarakat di sini itu bermata pencarian nelayan. Kita mencari ikan, dengan adanya tambang ini stok ikan itu kan menurun, jadi ya sangat memprihatinkan untuk nelayan. Terus kita lihat kondisi airnya itu menjadi keruh. Terus kita juga khawatir gimana kedepannya untuk anak cucu kita dengan kondisi alam yang sudah tercemar seperti itu. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perizinan? Untuk proses perizinan itu masyarakat di sini tidak dilibatkan. Kami tidak dilibatkan, padahal kami yang berada di lokasi sini, berada di wilayah itu. Lalu bagaimana reaksi masyarakat? Kalau untuk reaksi masyarakat ya sangat marah sekali ya. Kita ya sudah pernah melakukan aksi penolakan, terus kita juga pernah membuat laporan kepada pemerintah, tapi ya tidak didengar
pihak yang berwenang di sana, jadi ya kita tidak bisa apa-apa. Oke, baik, terima kasih atas informasi dari Ibu Baima. Ya, sama-sama. Sekian dari saya yang melaporkan di lokasi. Baik, terima kasih. Informasi tersebut sangat penting untuk memahami kondisi yang sedang berlangsung. Untuk melanjutkan liputan dan mendalami kebijakan di kawasan ini, kami kembali tersambung dengan rekan kami yang berada di lapangan. Silakan dilanjutkan. Baik, di sini saya sedang bersama dengan petugas lembaga lingkungan. Dengan siapa, Kak? Dengan Kak Nina, Oke, Kak Nina. Menurut Kak Nina nih, apa sih pandangan Kak Nina dengan kebijakan pemerintah dalam kasus ini? pemerintah memang sudah mencabut beberapa izin tambang, tapi pengawasannya itu masih lemah. Banyak kegiatan yang berjalan tanpa transparansi dan tanpa melibatkan masyarakat adat. Apakah organisasi seperti Wali atau Lintas berperan dalam kasus ini? Ya, mereka sangat berperan aktif dalam melakukan kampanye, memberi pendamping hukum, dan mendorong pemerintah agar tidak mengorbankan ekosistem demi investasi. Tapi kan tantangannya itu besar ya, karena kepentingan ekonomi mereka itu sangat kuat. Oke, apa sih solusi ideal menurut Kak Nina? Solusi ideal yang pertama itu perlu pemberhentian sementara terhadap aktivitas tambang. Yang kedua, evaluasi AMDAL secara terbuka. Yang ketiga, pemulihan lingkungan yang berbasis sains. Yang terakhir itu penerapan prinsip FPIC bagi masyarakat adat. Oke, sekian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan di studio. Laporan tersebut menegaskan bahwa penambangan mineral memiliki nilai strategis nasional. Pengelolaannya di wilayah dengan sensitivitas ekologis tinggi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Tanpa pengawasan kuat, kerugian ekologis dapat jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya. Demikian laporan kami mengenai kerusakan ekosistem di Raja Ampat. Semoga temuan ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.